Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4. Lebih baik. Tristan keluar dengan membanting pintu. Jendela mobil diturunkan. Zarena mengacungkan jari tengahnya pada pria yang kini tampak kesal. Kau seharusnya berterima kasih. Tristan membungkuk untuk dapat melihat wanita yang hampir saja mematahkan tulang lehernya. Kau seharusnya merasa bersalah karena telah melukai diriku. Oh, siapa yang lebih dulu membuatku kesal? Kau membocorkan ban mobilku. Kau lebih dulu menyentuh bibirku. Balas Zarena tidak mau kalah. Sudahi sampai di sini. Terima kasih sudah mengantarku. Ucapanmu sama sekali tidak tulus. Zarena segera menjalankan mobil setelah berkata seperti itu pada Tristan. Pria menyebalkan dan tidak tahu berterima kasih. Masih untung ia mau mengantar pemuda itu sampai di rumah dengan selamat. Tristan mengumpat dengan pandangan mata tetap mengarah pada mobil yang mulai menjauh dari pandangannya. Zarena, si pemberang, adalah wanita yang harus ia hindari. Ia bisa saja terluka, dan lebih parahnya kehilangan nyawa karena gadis itu. Aku harus menghindar dari wanita itu. Sore harinya suruhan Tristan datang mengambil mobil yang telah diperbaiki oleh tukang bengkel. Zarena tiba-tiba merasa bersalah karena menyakiti pria itu. Namun ia tidak berkomentar apa-apa saat mobil putih itu keluar dari halaman rumahnya. Dia tidak mungkin makan hati denganku kan? Ponsel bergetar. Zarena membuka sebuah pesan baru yang masuk. Sahabatnya Colin mengajaknya berpesta di klub summer. Kesempatan bagus karena ia memang membutuhkan hiburan. Zarena langsung menyetujui ajakan tersebut dengan mengirim balasan singkat. Waktu yang dijanjikan pun tiba. Colin menjemput sahabatnya di rumah. Zarena telah siap dengan celana kulit berwarna hitam, sepatu boot bertubi tinggi, dan baju tanpa lengan, tetapi menutupi bagian depan tubuhnya. Kau tampak cantik dengan anting besar itu. Zarena menyentuh anting bulat berwarna emas yang ia pakai. Terima kasih. Kurasa ini cocok untuk warna hitam. Kau juga cantik dengan rok macan tutulmu itu. Colin tertawa. Aku akan menggoda para pria di sana. Kurasa kau akan mendapatkannya. Kau juga harus mencari seorang pria. Aku hanya akan tidur bersama pria yang kukenal, kata Zarena seraya membuka pintu mobil, lalu masuk ke dalam. Kau ini belum tahu saja. Cinta satu malam. Kau lebih bebas berganti pria tampan, tanpa satu komitmen. Lagi pula umurmu sudah lebih dari cukup untuk mahkotamu itu. Zarena cuma tersenyum atas ucapan sahabatnya. Colin pernah gagal menikah. Itu sebabnya ia sedikit trauma dan tidak ingin berkomitmen. Mobil melaju membelah jalanan raya menuju klub malam kelas atas. Terdapat pria tampan dan wanita cantik di sana. Dan tentunya hanya pengunjung yang memiliki kartu member yang dapat masuk ke sana. Kartu yang hanya diperuntukkan untuk kalangan atas. Keduanya keluar dari dalam mobil setelah sampai di klub. Colin dan Zarena menunjukkan kartu mereka untuk masuk. Suara musik menyambut keduanya. Colin dan Zarena memesan satu meja serta minuman untuk menemani mereka. Baru saja sampai, Colin sudah mendapat mangsanya. Seorang pria mengajaknya ke lantai dansa. Zarena tersenyum ketika Colin dan pria asing itu mulai saling menyatukan sembari menggerakkan tubuh dalam lantunan irama. Tidak disangka, gadis pemarah datang ke tempat seperti ini. Zarena menoleh pada pria yang berdiri di sampingnya. Tristan? Mataku tidak pernah salah rupanya. Apa kau kesepian, Nona? Zarena tersenyum. Jika Tuan Tristan tidak sibuk, bisakah menemaniku? Tristan menaikkan satu alisnya, lalu melirik dua wanita yang berada dalam dekapannya. Kau tidak cukup menarik untuk aku temani. Zarena tercengang mendengarnya. Tristan menertawakan dirinya, lalu pergi dengan dua gadis yang ia bawa. Pria itu duduk di meja yang telah dipesan, tidak jauh dari tempat Zarena duduk. Dia meremehkanku. Gumam Zarena kesal. Kau kenapa?
tegur Colin yang telah selesai menari dengan teman prianya. Bahkan lelaki itu ikut bergabung bersama mereka. Hanya kesal pada seseorang saja. Dia menertawaiku dan mengatakan aku tidak menarik. Kurasa memang benar, kau harus tunjukkan kelebihanmu. Oh iya, kenalkan, dia Justin. Zarena tersenyum, lalu mengulurkan tangan. Zarena, senang berkenalan denganmu, Justin. Aku juga, balas Justin. Kau tahu, aku sangat malu menonjolkan kelebihanku. Itulah salahmu, banyak wanita yang menginginkan bagian tubuh depan dan belakang berisi. Kau punya kelebihan itu, tunjukkan itu dan jangan ditutupi. Terima kasih atas saranmu. Sekarang aku perlu bantuan untuk menghadapi pria yang tengah bermesraan itu, kata Zarina sembari menunjuk meja Tristan. Colin serta Justin menoleh pada meja Tristan. Dua orang wanita tengah melayani seorang pria tampan. Colin bersiul karena lelaki itu tampak sangat berkarisma. Kau tidak bilang punya pacar? Dia bukan pacarku, dia sahabat Valdo, pria paling menyebalkan. Aku ingin sekali menunjukkan jika aku lebih baik dari dua wanita itu. Mereka tidak ada apa-apanya, kau harus tunjukkan kehebatanmu, Zare. Oh, sayangku Justin, kau bantu sahabatku ini, ucap Colin. Justin tersenyum, dengan senang hati jika Donna Zarena mengizinkan. Aku izinkan, jawab Zarena mantap. Berdansa di panggung, tawar Justin. Kenapa tidak? Aku suka itu. Justin mengulurkan tangan yang disambut oleh Zarena. Colin bersorak ketika sahabatnya naik ke atas panggung bersama Justin. Musik berbeda dimainkan, kali ini dalam alunan yang bertempo pelan, menggoda dan khusus untuk pasangan. Justin meraih pinggul Zarena, merapatkan tubuh mereka, lalu mulai bergoyang. Pengunjung bersorak dan itu mengalihkan perhatian Tristan dari dua teman kencannya. Sorot matanya mengarah ke panggung di mana ada Zarena bersama seorang pria. Zarena berputar dengan Justin merangkulnya dari belakang. Kepalanya mendongak seiring gerakan tubuhnya. Justin menyusuri pipi, pundak, serta lengan Zarena dengan hidungnya. Pria itu sangat lihai dalam tarian. Dia sungguh membuatku terkejut. Dia bisa melakukan tarian itu, ucap Tristan. Ia bangkit dari duduknya. Dua wanita yang bersamanya kecewa lantaran ditinggal Tristan. Tapi pria itu tidak peduli, ada wanita yang lebih menarik dari mereka. Tristan ikut naik ke atas panggung. Ketika Justin memutar Zarena, Tristan langsung menyambutnya. Ia merasakan getaran dari dua kelembutan yang berbenturan dengan tubuh bidangnya. Hidung mereka saling menyentuh, baik Tristan dan Zarena dapat merasakan nafas yang berhembus. Bibir keduanya ingin saling bersentuhan. Ketika Tristan ingin menyatukan mereka, Zarena membalik diri. Tristan melingkarkan tangan di perut Zarena. Ia bergerak mengikuti tubuh wanita itu, yang meliuk-liuk di hadapannya. Bahkan Zarena sengaja merekatkan punggung bawahnya, menggesek tepat di bagian Tristan. Kau menakjubkan, bisik Tristan. Zarena kembali menghadapnya. Terima kasih atas pujianmu. Zarena membelai rahang pipi Tristan, mengedipkan mata, lalu ia pergi dari hadapan pria itu. Aku harus mendapatkannya. Langsung saja Tristan menyusul Zarena yang ingin kembali ke tempatnya. Tristan meraih lengan Zarena sebelum wanita itu benar-benar menemui temannya. Ada apa? Bagaimana kalau kita menghabiskan malam ini bersama? Ajak Tristan menawarkan diri. Zarena menatap penampilan Tristan dari atas sampai bawah. Ia tersenyum. Kau tidak layak untuk bermalam denganku. Justin muncul dengan merangkul Zarena. Maaf Pung, dia milikku. Zarena langsung pergi bersama Justin, meninggalkan Tristan yang tercengang atas ucapan Zarena. Untuk pertama kalinya, ia ditolak oleh seorang wanita. Tidak ingin bertambah malu, Tristan langsung saja keluar dari klub. Ia menendang ban mobil sebagai pelampiasan dirinya. Seorang Tristan ditolak. Apa yang kurang darinya? Dari pria yang merangkul pinggang Zarena. Ia lebih dari segalanya. Dia berani menolakku, geram Tristan. Beraninya dia. Tristan melayangkan tinjunya di atas badan mobil dan sontak ia menjerit kesakitan. Ia mengibas-ngibaskan tangan.
lalu masuk ke dalam mobil. Sialan, ucapnya marah. Ini karena Zarena, awas saja dia. Tristan menghidupkan mesin mobil, lalu mengendarai kendaraan roda 4-nya keluar dari area klub Summer. Sementara di dalam klub, Zarena tertawa bahagia karena berhasil membalas perbuatan Tristan. Kau melukai hatinya, Zare. Seorang pria akan kehilangan harga diri jika kau berkata demikian. Aku bahkan tidak tega melihat wajahnya itu, ucap Colin. Dia juga mempermalukan diriku. Dia menolak untuk menemaniku, padahal dia sendiri seperti menawarkan diri, kata Zarena membela diri. Dia langsung pergi. Justin menimpali. Sayang sekali, padahal dia sangat tampan. Jangan lagi membahasnya, aku merasa bersalah. Lebih baik kita nikmati malam ini. Colin dan Justin saling memandang, dan mereka setuju untuk tidak lagi membahas Tristan. Minuman yang Zarena teguk sama sekali tidak mengenakan. Gara-gara ucapan sahabatnya, Zare memikirkan Tristan. Aku mau pulang, kalian tinggal saja di sini. Kau datang bersamaku, maka aku akan mengantarmu pulang, ucap Colin, lalu memandang Justin. Sayang, kau mau ikut? Kenapa tidak? Aku akan ikut kalian. Ketiganya keluar dari klub malam. Justin masuk ke mobilnya sendiri, sedangkan Zarena bersama Colin berlalu dengan kendaraannya. Terima kasih sudah mengantar, ucap Zarena ketika sampai di gerbang rumahnya. Sudah kewajibanku, titip salam pada orang tuamu dan Valdo. Katakan jika aku menunggunya di kamar, kata Colin seraya tertawa. Jangan menggoda Valdo, dia akan segera bertunangan. Baiklah, tapi aku menyukai malam bersamanya. Zarena menggeleng, lalu keluar dari mobil. Sampai jumpa Colin, selamat bersenang-senang. Zarena juga melambaikan tangan pada Justin yang berada di mobil belakang. Malam ini, pria itu akan bersenang-senang dengan Colin. Malam akan terjadi, dan Zarena cuma bisa mendengar review tentang itu pada besok pagi. Besok pagi, aku tidak ingin mengaktifkan ponsel. Colin pasti akan menceritakan pengalamannya itu. Gumam Zari, lalu masuk ke rumah. Zarena tidak menyangka jika sang kakak akan menginap di rumah. Yang Zarena tahu jika Valdo ada janji bersama calon istrinya untuk makan malam. Zarena penasaran apa yang terjadi antara mereka. Seharusnya wajahmu senang sehabis makan malam bersama Belva. Jangan mengingatkanku akan makan malam itu. Kenapa? Jangan membahasnya, Zare. Aku akan pulang ke rumahku sendiri, ucap Valdo. Aku akan bersenang-senang lebih dulu sebelum hidupku diatur oleh perempuan itu. Tristan memberimu pengaruh buruk. Jangan bermain dengannya, kau tidak boleh main-main lagi. Kau sama saja seperti mama. Aku hanya menikmati masa lajangku, dan ini tidak ada hubungannya dengan Tristan, ucap Valdo. Zarena menengkus, ia tidak yakin tentang hal itu. Kau akan bersenang-senang dengan dua wanita lagi. Aku baru saja melihat temanmu bermain bersama dua wanita. Kalian sungguh hebat. Valdo tersenyum meremehkan. Cari pacar, maka kau akan tahu kekuatan pria sebenarnya. Berharap aku tidak jatuh cinta pada pria sepertimu dan Tristan. Aku kasihan pada Belva pada akhirnya. Dia memberikan pada pria bekas. Jaga bicaramu, Zarena. Aku hanya bicara fakta, sahut wanita itu lalu melangkah pergi. Bersambung.